aja pertanyaan. Iya, menurut saya cara bertanya saya boleh karena akan kemampuan akademik. Karena- apa yang dilihat didengar. karena akan membuka kepada arah. Cari. Mohon maaf yang mulia untuk diingatkan secara tegas. Saya juga tidak mencari-cari. Mohon. Ya. Pertanyaan cukup berarti Ya, saya belum cukup karena untuk menguji saksi kemarin dia katanya teman kuliah 5 tahun tapi tidak pernah tahu kabar kalau temannya itu jadi wali kota. Ini kan mengukur kejujuran. Saksi menjawab. Ya, Yang tahu saja kalau memang kan. ya, ya. Ini dijelaskan sebatas pada saat dia tuh bertemu Iya. yang mulia, bukan di luar dari lain persoalannya. Mohon maaf, Tindakan yang mulia. tolong diingatkan untuk bicara lewat ketua majelis. Sudah sampai yang Ini masih hak saya. Masih hak saya bukan? etika. Saya juga punya hak. Ini masih hak saya bukan? Mohon yang mulia, mohon interupsi keberatan. Fotonya ini siapa nih? Ya kalau di apa di medsos pernah Enggak pernah. Enggak, bukan, ini fotonya siapa? Ibu tadi kan nunjukkan foto di majelis hakim. Fotonya, ini foto siapa? Pertanyaan saya. Ini foto Jokowi. Tadi foto yang ditunjukkan berkacamata apa tidak tadi, Bu? tidak. Tidak. Oh. Nah, itu KKN-nya dari bulan Maret Apa? sampai Makanan apa? pertengahan Juni. Baik. Waktu itu apakah Ibu masih bisa mengingat siapa-siapa Bu nama-nama peserta KKN yang masuk di dalam kelompok Ibu di Desa Ketoyan? Berikut dari fakultas mana, tolong disebutkan ya Bu. Silakan Ibu. Ya masih. Yang pertama adalah ya saya sendiri. Kemudian Ya, yang no. kedua itu Ya, no, hari Joko apa Widodo dilarang. dari Fakultas Kehutanan. Yang ketiga adalah Eko Susilo Adi Utomo dari Fakultas Teknik Geodesi. Kemudian yang keempat adalah Yohana Bersman. Interupsi dulu Pak Hakim. Sebelum dimulai, kami lihat tadi ada petugas pengadilan melarang untuk live. Sementara kami mohon ditunjukkan di peraturan mana. Karena kalau berdasarkan prinsip dasar Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 13, ya Undang-Undang nomor 8 2009 bahwa persidangan itu terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain, misalkan asusila sidang anak. Kami ingin kepastian itu karena kalau ini tidak boleh dilakukan live, sementara yang kami tahu selain pasal 13 juga ada peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2012 tentang perekaman proses persidangan, ya. Jadi kami ingin kami ingin sampaikan dulu begitu aja. Apakah tidak boleh live ataukah hanya rekaman saja? Kalau rekaman kami ingin ditunjukkan 280 Pak. 280. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Iya. Ya, sama-sama kita cari mungkin bisa di ya. Tadi kan Bapak juga bilang, Iya. yang di sana itu kan nggak boleh lihat juga kan. Iya, iya. Itu kan makanya. Ya. Ini penting karena satu-satunya yang bisa di Hakim tidak mengizinkan live, tadi kan Bapak bilang. ya. Baca aja. Ya. Di pasal berapa? 280. 280 Undang-Undang KUHP. Ya, coba dibaca. KUHP, cari pasal 280 KUHP baru. Bentar Bapak, biar kita. Ya. Mohon maaf, saya dulu. Ya, kalau di dalam yang kami baca, pasal 280 Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 berbunyinya dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Setiap orang yang pada sidang pengadilan berlangsung tidak mematuhi perintah pengadilan dikeluarkan demi kepentingan proses peradilan. Yang kedua, membuat gaduh dalam sidang dan sudah diperintahkan 3 kali atas nama hakim. Jadi kami tidak mendapatkan di sini kata-kata yang melarang Di bawah paling D-nya juga. ya. Yang gedenya D. tanpa izin. Tanpa izin kan.
tanpa izin pengadilan mereka mempublikasikan secara langsung atau membolehkan untuk dipublikasikan proses. Jadi kesimpulannya tidak diizinkan begitu. Ya, untuk apa ya, lainnya Pak, rekamnya silakan. Ya. Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Kalau masih direkam kan ada pasalnya kan ya, ada pasalnya itu kan. Ya. Baik. Silakan rekam, apa, jangan live aja. Sudah biar aja, apa? Sudah biar aja. Itu nanti ketahuannya saya berrekam. Nggak usah kita ya. Bisa dilanjut yang mulia? Silakan. Oke. Ya. Saudara saksi terkait dengan keterangan yang saudara sampaikan berkenaan dengan siapa-siapa sebagai kelompok saudara pada waktu pelaksanaan kegiatan KKN. Mohon untuk bisa diulang lagi karena tadi ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh kuasa hukum penggugat. Ya. Kami persilahkan. Yang pertama adalah saya sendiri, kemudian yang kedua itu Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan, kemudian yang ketiga adalah Yohana Bersman Sudarwati dari Fakultas Hukum, terus yang keempat adalah Eko Susilo Adi Utomo dari Fakultas Teknik Geodesi. Oke, ada 4 orang masing-masing dari berbagai fakultas yang disebutkan itu tadi ya. Ya. Kemudian apakah nama-nama yang Ibu sebutkan sebagai kelompok pada waktu melaksanakan kegiatan KKN semuanya juga masih hidup dan saling komunikasi Bu selama ini? Ya, yang 3 orang masih hidup, masih ada. Yang seorang meninggal, yaitu Eko Susilo Adi Utomo, itu telah meninggal dunia tahun 2018. Yang dari Fakultas Geodesi itu Ya. juga. Kemudian saya sendiri dengan Joko Widodo dan Yohana ini setelah KKN selesai itu tidak ada hubungan sama sekali. Jadi tidak saling komunikasi. Untuk selanjutnya Bu yang ingin saya tanyakan terkait dengan kegiatan KKN selama ada di lokasi. Biologi. Ini Di mana Ibu waktu itu tinggal sementara lebih kurang 3 bulan itu Ibu, antara bulan Maret sampai pada pertengahan Juni tahun 85. Mohon untuk bisa dijelaskan Ibu. Ya. Ketika kami ditempatkan di Desa Ketoyan, dijemput oleh Kepala Desa Ketoyan yang bernama Pak Jentu, kemudian menginap di Gesrum Pendopo di samping rumah Kepala Desa. Saya bersama Yohana satu kamar, kemudian Joko Widodo dan temannya Eko itu di kamar yang satunya lagi. Kamar kami itu berhadapan-hadapan. Oke. Di rumah tinggal Pak Jentu yang jabatannya sebagai kepala desa waktu itu ya Bu ya. Oke. Kemudian keterangan Ibu bahwa Ibu waktu itu sebelum ke lokasi dijemput di mana Ibu? Tempat penjemputan di kampus atau di kecamatan atau di balai desa Ibu? Dijemputnya itu di kantor kecamatan Wonosegoro. Artinya untuk mahasiswa waktu itu yang diterjunkan lokasi KKN di kecamatan Wonosegoro, sementara ada di sana berkumpul, kemudian masing-masing kepala desa sesuai lokasi di mana tempat KKN itu akan diterjunkan menjemput Ibu. Iya betul. Baik. Kemudian Ibu selama melaksanakan kegiatan KKN lebih kurang 3 bulan.
kegiatan-kegiatan apa yang Ibu lakukan waktu itu? Silahkan Ibu untuk bisa dijelaskan. Ya, sebelum kami diterjunkan sebagai mahasiswa KKN di suatu tempat ya, di universitas itu ya ada pembekalan selama kira-kira 2 minggu, baik untuk kesehatan masyarakat, sosial masyarakat, dan sarana prasarana. Lantas lembaga yang menyelenggarakan adanya pembekalan tersebut apakah dari fakultas atau dari lembaga lain yang ada di dalam UGM itu sendiri, Bu? Ya, yang melaksanakan Mungkin institusi ada lembaga LPPM atau apa namanya yang mengurus secara khusus dalam pelaksanaan kegiatan KKN yang saya maksudkan gitu, Ibu. yang melaksanakan adalah LPM UGM, Lembaga Pengabdian Masyarakat. Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM. Nah, kemudian ketika Ibu sudah ada di lokasi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan tentu saja ada yang bersifat fisik, ada pula yang non fisik. Coba saya minta Ibu bisa menjelaskan apa yang dilakukan selama Ibu melaksanakan KKN di sana, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik, Ibu. Karena kami berempat ya kadang-kadang ya kami melakukan bersama-sama atau berdua begitu. Jokowi dengan temannya Eko, nah itu biasanya mengadakan melaksanakan kegiatan sarana prasarana gitu, seperti perbaikan jalan gitu ya, terus buat pelang-pelang gitu. Pelang itu maksud papan nama itu. Ya, gitu. Kemudian yang non fisik yang mungkin lebih banyak dilakukan oleh Ibu karena peserta mahasiswa perempuan seperti apa Ibu konkretnya? Ya, kalau saya bersama Yohana itu misalnya penyuluhan kesehatan, gizi, hukum, dan lain sebagainya. Baik. Ini penyuluhan masalah gizi karena kaitannya dengan fakultas Ibu dari biologi ya Bu. Demikian juga hukum karena fakultas untuk Yohana ini berasal dari fakultas hukum. Kemudian Bu, apakah Ibu selama ada di lokasi KKN juga saling mengenal dengan Pak Lurah, begitu juga Pak Kepala Desa ya Bu, atau Pak Petinggi waktu itu ya, berikut keluarganya Bu, terutama putra-putranya? Ya, mengenal. Ya. Ibu bisa menyebutkan seingat Ibu siapa saja putra-putranya Pak Jentu waktu itu? Ya. Yang paling saya kenal adalah Yayu, kemudian Dek Sri, kemudian yang sulung itu Mas Karno. Mas Karno, yang hari ini kebetulan kami hadapkan di persidangan yang sudah disumpah bersama Ibu tadi ya. Ya betul. Termasuk Ibu istri dari Pak Jentu itu sendiri Ibu mengenal. Ya mengenal. Untuk saat ini di mana dia posisi? Apakah masih hidup atau sudah dipanggil Tuhan Ibu? Ya kalau Ibu masih hidup. Masih hidup. Ya kalau Pak Jentu telah meninggal dunia. Kemudian Bu, setelah selesai KKN, apakah Ibu selama ini juga saling ada komunikasi dengan Pak Jokowi, Ibu? Sekarang
sekali itu ketika yang masih tahun 85 ya, ketika saya kembali ke rumah saya di Jakarta, berhubung saya itu kan juga punya tustel waktu itu, saya mengirim kepada Joko Widodo itu foto-foto ukuran 3R kegiatan selama KKN begitu ya. Kemudian tak lama kemudian Jokowi itu juga mengirim foto-foto juga ke saya gitu, timbal balik begitu ya. Namun sayangnya foto-foto itu saat itu sudah tidak ada lagi, sebab rumah saya itu daerah banjir gitu, rusak semuanya. Apakah semua foto akhirnya juga punah atau setidaknya masih ada yang tersisa itu? Kalau di saya itu yang tersisa hanya satu, sebab saya cetak itu seukuran 10R ya, 10R ngomong apa Harira? itu Ngomong ini nomor Mikael apa enggak? pertemuan mahasiswa KKN Ngomong Pak Harira, di Mikael Desa Pak Topik kan Gosono, HP, Kecamatan pengirim nomormu Boyolali. baik. Ketika ada pertemuan dengan dosen pembimbing KKN kami, Dr. Randes Restantio, yang berasal dari MIPA Matematika UGM. Oke. Bu, yang Ibu sebutkan tentang Pak Joko Widodo itu apakah orang dimaksud sama dengan Pak Jokowi yang pernah menjadi Presiden RI yang sekarang disebut Presiden ke-7 itu, Bu? Sama, Bu? Sama. Benar ya, Bu? Benar. Nah, artinya bahwa yang Ibu sampaikan Joko Widodo yang pernah melaksanakan kegiatan KKN di Wonosegoro, desanya di Ketoyan, sebagai salah satu anggota kelompok Ibu ya Pak Jokowi itu ya Bu, benar ya Bu? Benar. Mohon maaf yang mulia, untuk lebih konkretnya lagi, oleh karena saksi ini masih menyimpan foto, ada sisa satu ya Bu, yang saat ini juga disita oleh Polda Metro. Iya betul. Nah, namun Nanti barang bukti sebelum kejahatan. disita sempat Kamu cek nanti. dipoto yang akhirnya kita cetak. Jika saksi masih bisa mengenali, apakah diizinkan untuk bisa diperlihatkan di persidangan yang mulia? Mari saksi, yang mana saksi? Yang saksi ketahui di situ ada Pak Jokowi, Pak Jokowi yang ya, sini Pak. Kan maksudnya dibawa ke sana di lihat iya. dulu ya. Ini Silakan. yang Ibu yang mana nih? Yang ini, Joko yang Widodo? mulia. Joko Widodo Joko Widodo ini yang ini. yang oh yang itu Yang ini. Selempang merah. yang ini kalau yang ini Kalau yang ini Yohana teman saya yang ini. Kemudian saya Eko yang dari geodesi yang telah almarhum itu. Kemudian ini adalah Joko Widodo. yang ini Yang ini Eko Pak Joko Widodo. silakan dilihat. Silakan.
Tapi tetap trending anggo topi. Nih. Arah kacamata. Ayo. Oke, langgar tawal hasanah. Langgar sebulan. Ganteng banget. Kayak Irman Velani. Silahkan menurut Ibu. Makasih. Rajin itu punya anak yang berbicara. Ya. Saya lanjut yang mulia, Ya. izin. Masih ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan saudara saksi. Apalagi? Ketika Download. kegiatan KKN selesai, apakah ada suatu kewajiban bagi peserta KKN untuk membuat Jenenge siapa? laporan? Enggak tahu. Mohon Enggak tahu. saksi jelaskan apabila ada suatu kewajiban untuk membuat laporan, apakah laporan tersebut dibuat secara individual atau secara kelompok? Mohon untuk bisa dijelaskan. Ya. Karena ini adalah mata kuliah wajib dan jumlah SAS-nya juga ada 3 SAS yang maka kami wajib setelah Pokoknya menyelesaikan kegiatan KKN ini membuat laporan. Membuatnya itu secara kelompok. Dan laporan itu pun disampaikan kepada LPM ya Bu, bukan kepada fakultas ya. Iya, kepada LPM. Demikian juga untuk masa nilai KKN. Siapa yang punya kewenangan? Apakah dari fakultas atau dari LPM yang mengeluarkan itu? LPM. LPM. Terima kasih Bu. Ibu masuk UGM tahun berapa, lulus tahun berapa? Saya masuk di UGM itu tahun 1979 79, dan lulus Mei 1986. 86. Jadi KKN-nya tahun Ya, KKN-nya tahun 1985. itu semester genap atau semester ganjil? Saya KKN itu di bulan Maret ya. Maret sampai Juni ya. Yang berarti itu semester genap. Semester genap. Ibu sudah yakin dengan pernyataan semester genap ya? Ibu disumpah. Ya. Jadi sebelum tanya Ibu, kami sudah tanya 10 alumni UGM. Tidak ada KKN genap, KKN itu ganjil. Ibu sudah disumpah sesuai pasal ya, yang tadi kami bacakan itu ancamannya 7 tahun. Jadi Ibu tetap berkata KKN-nya itu genap. Introduksi yang mulia, mohon untuk diingatkan terkait dengan apa yang kami sudah sampaikan ini orang tua. Iya, iya. Bahkan apa yang disampaikan ini kan bukan suatu hal yang sengaja dan mengingat-ingat sesuai ingatannya. Ya. Silakan. Ya, tapi menurut saya pertanyaan saya wajar. Saya kalau ditanya KKN saya ingat. Saya KKN tahun 89 di Desa Ngancar, bulannya September saya ingat. Itu saja. Pertanyaan saya, tadi kan saya tanya KKN itu berapa bulan, di bulan apa? Ya, dijawab beliau bahwa itu bulan genap. Bulan genap ya Bu? Bentar ya Pak ya. Kalau nggak ingat, sampaikan. Iya. Nggak ingat Ibu. Cukup? Tunggu. Yang saya tahu itu kan apa di bulan Maret sampai bulan Juni. Nah, permulaan semester itu kan dari bulan Juni. Ganjil itu kan dari bulan Juli sampai Desember tuh ganjil itu. Ya, Ibu KKN-nya bulan apa? Masa KKN 2 kali, Bu? KKN Ibu bulan apa?
Waktu itu saya KKN memang itu bulan Maret sampai bulan Juni itu. Jadi KKN berapa bulan, Bu? 3 bulan. 3 bulan. Oke. Saya lanjutkan kembali ya, Bu ya. Saya lanjut. Genap atau ganjil? Iya. Genap atau tidaknya makanya ya. Kalau dia bilang tadi genap atau ganjil, Itu ganjil atau genap? itu aja. Ingat atau tidak? Saya nggak ingat ya. Ya. Oke. Saya lanjutkan kembali pertanyaan Ibu. Ibu dihadirkan di sini ini tahu ini permasalahan apa? Ya kalau tidak salah akan CLS. Ya silakan sepengetahuan Ibu ya. Ya saya tahunya cuma itu aja. Iya. Terus kalau Ibu tadi sebut CLS, hal apa yang digugat di dalam perkara ini? Tentang apa yang digugat dalam perkara ini? Ya saya tidak paham, Pak. Tidak paham ya. Kemudian kalau Ibu tadi mengatakan tahu yang kami gugat CLS itu taunya dari mana itu Ibu? Ya saya baca di medsos gitu. Baca ya. Tapi berhubung saya bukan Ya. orang hukum, jadinya saya tidak ini. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, Ibu kan lulus kemudian menjadi wira swastawan ya Bu. Ibu ya pernah tahu tidak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu menyelesaikan perkara ini? Sepengetahuan Ibu? Saya tidak tahu. Tidak tahu, ya. Terus tentang permasalahan ini, Ibu merasa terganggu tidak? Ya saya tidak. Kan itu teman Ibu, katanya teman kakak. Ini kan persoalan ini kan negara, dalam gugatan kami itu negara tidak bersikap tentang polemik ijazah yang berkepanjangan dari 2017 sampai dengan hari ini. Nah, saya kan tidak, saya tanyakan apa yang Ibu rasakan? Ya, saya, Terganggu tidak sebagai temannya atau apa begitu? Yang saya rasakan adalah saya merasa prihatin. Oh, prihatin. Oke, terima kasih. Jawaban itu yang cocok kami tunggu. Terus kalau prihatin, tadi kan saya tanya ke Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek, Ibu tidak tahu yang sudah dilakukan oleh pemerintah UGM apa yang sudah Ibu tahu karena Ibu prihatin ya bahwa ini ada teman kuliahnya begitu yang menjadi orang hebat sampai jasanya berlarut-larut dan Ibu prihatin. Yang sudah dilakukan UGM setahu Ibu saja. Apa yang saya ketahui adalah pernyataan dari Bu Rektor Opatia yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya, saya tanya, Ibu mendengar saja kata-kata asli atau Ibu pernah Bu Rektor itu menunjukkan ijazah atau syukur-syukur Ibu memegang, memfoto ijazahnya yang dibilang asli itu pernah tidak? Tidak pernah. Ya. Kemudian apakah dengan peristiwa ini karena berlarut-larut lebih-lebih beliau itu tokoh top, Ibu merasa dirugikan nggak sebagai kolega sesama alumni UGM begitu? No comment. No comment. Oke. Kemudian dalam perkara CLS ini pernah nggak Ibu mendengar bahwa di Jakarta pernah dilakukan gugatan, kemudian di PT UN, di Pengadilan Negeri Sleman juga pernah dilakukan gugatan terkait ijazah. Ibu pernah mendengar itu tidak? Pernah. Ya, terus dengan banyaknya gugatan itu respon dari negara seperti apa, Bu? Baik dari UGM, Kemendikti Saintek itu seperti apa yang Ibu alami? Karena Ibu kan saksi fakta. No comment juga, Pak. No comment ya, tapi Ibu tahu ya. Ya. Terus hingga hari ini sepengalaman Ibu yang Ibu alami itu pemerintah, entah itu UGM, entah itu polisi sudah cukup menyelesaikan tentang isu ijazah? Ya kalau saya lihat di medsos itu sudah ada arah ke sana begitu. Arah ke sana sudah selesai belum pemerintah terkait dengan isu CLS ini?
No comment Pak. Saya Oh, tidak tahu. no comment. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, ini sekarang yang berkait dengan KKN ya Bu ya. Saya pertanyaan datar saja. Memang karakter saya begini. Tadi Ibu menyebutkan bahwa kepala desa saat itu namanya Pak Jendu. Yang Ibu ingat anaknya yang bernama Muhammad Soekarno. Ya, Muhkarno. Pertanyaan saya, ada tidak anaknya Pak Lurah itu yang lebih istimewa dari Muhkarno? Ya kayaknya sih nggak ada ya, apa yang saya kenal itu yang selalu mendampingi yang Iya. itu Pak Karno ini, Mas Karno ini. Ya, Karena beliau itu kan juga kalau ya hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu pulang ke Ketoyan gitu, Mm-mm. terus ya sering berbincang-bincang dengan kami. pertanyaan saya selanjutnya. Ibu tadi kan mengatakan yang diingat Soekarno. Pak Jendu itu punya anak lain selain Soekarno siapa Ibu? Ya kalau tidak salah namanya Sri dan Mm-mm. nah ini sifat itu ya panggilan begitu. Mm-mm. Terus yang perempuan satunya lagi bernama Yayu. Ya, ya. Yang istimewa sekali dari anak, yang sangat istimewa dari anaknya, karena tidak semua keluarga itu punya anak istimewa seperti anaknya Pak Jendu. Ibu kan yang kenal, yang dikenal hanya Muhkarno. Ada nggak yang istimewa? Ya maksudnya ini bagaimana Pak? Ya maksudnya beliau itu punya anak tunawicara. Ingat nggak? Kan itu istimewa. Gini Pak ya, ketika itu yang saya Mm-mm. kenal ini 3 orang ini saja. Ibu KKN tahun berapa itu? 85 ya? Iya betul. Sudah ada listrik apa belum Ibu? Waktu itu di desa Ketoyan listrik belum masuk. Belum masuk ya? Ya. Ya. Terus saya ingin tanya, sekarang saya ulang kembali memori Ibu. Nama lengkapnya Pak Jendu siapa Bu? Jendu Abdul Wahab. Oke, sudah haji apa belum Bu? Saya belum. Ya. Apa tidak tahu. Ya, karena terus anak sulungnya bernama siapa? Berapa anaknya anak sulung bernama siapa Bu? Yang saya tahu Mm-mm. 3 orang ini. 3 orang ya. Jadi anaknya 3 orang ya Bu ya? Ya. Yang saya ketahui. Iya, Pak, ya. Ya, dia anaknya tidak 3 orang. Yang sulung siapa Bu? Yang sulung Bu? Ya kalau sepengetahuan saya itu Pak Karno itu. Pak Karno, ya. Nanti boleh kami uji ya Bu ya. Ya. Bahwa tidak saya sebut namanya karena nanti saksi kedua bisa mendengar. Anak sulungnya bukan Pak Karno. Pak Karno itu anak nomor 2. Ya. Jadi data dari kami ini ada. Kami sebelum tanya Ibu, kami investigasi dulu Bu. Kami ketemu dengan warga di sana. Baik, saya lanjutkan kembali. Ya. Sekarang kita jalan-jalan terkait dengan pengalaman Ibu KKN. Ya. Tadi disebutkan bahwa Ibu pernah satu kelompok KKN dengan Joko Widodo di Desa Ketoyan. Berapa orang Ibu? Berempat Pak. Berikutnya pengalaman Ibu sebagai mahasiswa UGM. KKN itu berapa orang paling sedikit dan berapa paling banyak? Yang KKN di setiap desa itu Mm-mm. rata-rata 4 orang, Mm-mm. tetapi ada juga yang berlima. Berlima. Berenam ada nggak Bu? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Baik. Yang umum adalah Ya. 4 dan 5. Tadi saya kurang dengar nama-nama bisa disebutkan. Yang 4 itu teman Ibu itu yang di Desa Ketoyan. Ya. Yang pertama adalah saya sendiri. Mm-mm. Ya. Ya. Dari Fakultas Biologi. Biologi. Kemudian Ya. yang kedua adalah Joko Widodo. Joko dari Widodo. Fakultas Kehutanan. Kehutanan. Kemudian yang ketiga. Ketiga. Ana Berisma Ya. Surawati dari Fakultas Hukum. Ya. Kemudian yang keempat adalah
Eko Susilo Adi Utomo dari Fakultas Teknik Geodesi. Teknik geodesi. Pertanyaan saya selanjutnya, di dalam satu kelompok KKN 4 atau 5 itu ada tidak itu diisi oleh 2 fakultas, 2 orang dari satu fakultas yang sama itu? Mungkin tidak. Yang Ibu alami? Yang saya alami. Ya. Tidak. Kalau tidak, saya ingin tanya, apakah di Desa Ketuyan itu dulu ada mahasiswa KKN namanya Maharindra, dia dari Fakultas Kehutanan? Saya tidak mengenal Tidak mengenal, ya. Jadi, dan tidak tahu, Pak. ya, Ibu sudah disumpah bahwa yang di Desa Ketuyan itu Fakultas Kehutanan namanya Maharindra. Oke, silakan, itu hak Ibu. Baik, kami lanjutkan kembali, ya. Tadi sudah disebutkan, Ibu punya buku panduan ya tentang aturan KKN di UGM itu, tahu ya? Ada buku pedoman nggak kalau KKN itu? Ya, sebetulnya ada. Ada ya? Sudah lupa ya? Ya. Karena di sini di dalam buku panduan KKN itu disebutkan KKN UGM hanya dilaksanakan pada semester ganjil, itu saja saya tanyakan. Terus kemudian pada saat Ibu KKN itu Ibu berada di semester berapa? Ya, saya sebetulnya telat itu, Pak, ya. Ya, telat. Sebab Semester berapa? Ibu kan masuk tahun 79 kan? Ya, terus jadi semester berapa pada saat itu? Halo Pak Irfan, ini pinter, saya KKN juga telat kayak Ibu. Iya. Iya. Coba Ibu ingat. Ya, ingat. Kalau saya masih ingat KKN tahun berapa, wong saya lulus 6 tahun kok, Bu. ya, saya malu juga. Ya. Ya, silakan Ibu. Ya, kalau ingat dijawab, kalau tidak, Saya nggak di. oke. Jadi pada saat mengikuti KKN, berapa SKS Ibu? 3 SKS untuk KKN. Bukan. Jumlah SKS satuan kredit semesternya. Ya, pada saat keseluruhan pada saat melaksanakan KKN. Ya. Itu saya ya kalau di fakultas saya itu ada kebijaksanaan ya. Seseorang yang mengikuti KKN itu harus sudah menyelesaikan semua SKS yang bersifat perkuliahan teori dan praktikum. Ya. Jadi tinggal KKN dan skripsi. Ya, KKN dan skripsi ya. KKN dulu biasanya, Ya. kemudian Skripsi. Ya. Sepengalaman Ibu, ada tidak teman Ibu mungkin dari satu fakultas atau fakultas lain yang KKN-nya tahun 85, lulusnya tahun 85? Ya, seingat saya itu ada, Pak. Ada. Jadi tapi ya. ada, Pak, ya, tetapinya. Karena yang fakultas kami itu kan menyiapkan alumni biologi itu yang nantinya bekerja sebagai dosen atau kan tenaga peneliti begitu. Jadi tergantung. Kalau seandainya seseorang itu mengambil jurus skripsi bersama-sama dengan KKN, biasanya dia itu hanya studi literatur saja begitu, ataukah sebelumnya itu telah melakukan penelitian gitu, sehingga nantinya ketika dia KKN itu juga bisa untuk pulang untuk konsultasi dengan
dosen pembimbingnya begitu. Ya. Itu mungkin bisa. Ya, ini yang belum terjawab. Di UGM itu kan ada buku panduan yang belum dijawab oleh Ibu. Saat KKN itu Ibu berapa SKS-nya? Saturan Ibu yang sudah Ibu capai itu belum terjawab tadi. Berapa jumlahnya? Ya. Kalau tidak salah ya Pak ya, Ya. saya Ya. KKN kan 3 SKS, Mm-mm. sedangkan skripsi itu 5 SKS ya. Total semua itu SKS yang saya ambil Mm-mm. sampai saya wisuda itu ada 154. Ya berarti berarti tinggal dikurangi aja gitu. 154 dikurangi 8 itu berapa ya? Ya 136. Kurangi 8 Pak? Iya. 154 dikurangi 8 berapa? 42. 146. Jadi Ibu lulus sarjana berapa SKS, Bu? 154. Yakin Ibu ya? Ya. Masing-masing Iya. fakultas itu dengan kebijakan masing-masing. Pak. Masing-masing ya. Kemudian juga Ya. ya kadang-kadang teman-teman itu bisa banyak yang bisa ada yang sampai 158, 160 atau 162 itu ya tergantung dia itu banyakin mata kuliah pilihan biasanya. Enggak, yang 154 itu membuat skripsi juga. Ya pasti. Tadi kan Masih. saya bilang Ya. kan SKS-nya tuh 5 itu. Ya, terus kalau yang 160 itu membuat skripsi juga? Ya pastinya ya iya Pak. Ya. Nah, saya tanya Ibu, tahu nggak nomor ijazahnya Pak Jokowi? Ya maaf ya Pak ya, saya itu tidak tahu begitu. Ya. Yang kendati di medsos saya melihat begitu, tapi saya keberatan kalau ditanya tentang skripsinya orang lain Ya. atau apa. Teman-teman Ibu itu tahu soalnya nomor ijazahnya. Saya aja nggak tahu nomor ijazah saya. Saya lanjutkan Ibu, ya. Sepengalaman Ibu, setahu itu kan teman. Apakah pada saat KKN bersama orang yang bernama Joko Widodo itu, tanya nggak itu berapa syarat akademiknya Pak Joko Widodo sudah terpenuhi belum? Ibu tahu tidak? Coba Pak. Ya, jadi begini. Ya, apakah Ibu tahu tadi persyaratannya untuk bisa KKN kan menempuh mengumpulkan satuan kredit semester atau SKS ya di atas 140. Pertanyaan saya, apakah Pak Joko Widodo pada saat KKN dengan Ibu itu SKS-nya juga memenuhi syarat sebagaimana persyaratan untuk bisa ikut KKN? Ya pastinya iya Pak. Pasti. Sebab Ya. Fakultas itu kan tidak Ya. mengizinkan gitu Ya. untuk seseorang ikut KKN ketika SKS-nya itu sekali tidak sudah semuanya begitu. Ya. Ini kata-kata pasti. Ibu membaca syarat akademiknya Pak Joko Widodo. Orang mau KKN kan mengirim syarat akademik, menulis nih mata kuliah ini sudah lulus, ini lulus, ini lulus. Itu. Ibu memang melihat seperti itu kok yakin bahwa sudah memenuhi syarat akademik? Itu Pak, saya itu akan secara umum. Oh, secara umum Ibu tidak melihat. Khusus tidak. Ya, tidak melihat syarat akademik, bukti akademik bahwa Pak Joko Widodo memenuhi syarat. Ya tadinya kan saya kan katakan saya ini berbicara itu dengan Kira-kira. panutan dari fakultas saya. Ya, pertanyaan saya simpel. Ibu melihat syarat akademik Pak Jokowi tidak itu saja. Kalau ya, berarti kan tidak bisa Ibu mengatakan dan sebagainya, ya.
Terus ini pertanyaan selanjutnya. Tadi Ibu mengatakan di desa Ketuyan ya Bu ya. Ya, Desa Ketuyan itu ada berapa dusun? yang saya ingat itu dusun Sewora Ya, dan dusun Gagatan. ya. Kalau yang lainnya saya tidak ingat Pak. Jumlah dusunnya saja Bu. Saya tidak tanya nama dusunnya. Jumlah dusunnya itu berapa? Saya tidak ingat. Ya. Terus yang dipakai itu dusun apa itu Bu? Yang dipakai KKN? Saya juga tidak ingat Pak. Jadi Ibu tidak ingat dusun apa yang dipakai KKN Bu? Ya kalau tidak salah ya dusun Gagatan. Mungkin. Desanya kan Ketuyan, Iya, dusunnya apa Bu? iya. Kan ada dusunnya Bu. Iya Pak. Ibu tidak ingat? Tidak ingat ya? Ya, oke. Terus, nah ini pertanyaan selanjutnya. Selama KKN itu, Ibu tinggal di rumah siapa? Ya di pendopo. Rumah siapa Bu? Rumahnya Pak Jentu tentunya. Lupa. Rumah Pak Jendu, ya. Baik. Terus, pertanyaan saya selanjutnya bahwa apakah Pak Jendu itu punya anak yang bernama Agus? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Terus apakah punya anak yang bernama Sri Rahayu? Iya. Iya. Yang panggilan Yayu itu. Iya. Punya anak yang bernama Sugiarto? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya Bu ya. Oke, lanjut lagi ya Bu ya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya. Terus saudara yang bernama Agus tadi tidak tahu ya. Lalu yang sering berinteraksi dengan mahasiswa KKN saat itu namanya siapa? Yayu. Yayu atau Moh Karno? Atau kedua-duanya? Itu, ya. Keduanya. Ya. Keduanya. Ya. Terus Agus Ibu tidak tahu ya Bu ya? Ya tidak tahu Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu untuk berangkat KKN itu membawa surat tugas KKN? Ingat-ingat Ibu? Ya kalau saya sendiri itu tidak ya tetapi surat itu setahu saya dipegang oleh Korsam itu. Ya. Jadi setiap mahasiswa itu tentu dibekali surat tugas KKN ya Bu ya. Terus surat tugas Ibu itu yang bawa siapa Bu? Ya saya lupa itu. Lupa ya. Terus kemudian surat tugas Joko Widodo yang bawa siapa Bu? Ya Korsam juga ya seperti Ya, itu Pak. itu kira-kira ya Bu ya, kan tidak bisa memastikan ya. Ya. Ya, baik. Pertanyaan saya berikutnya, pernah tidak Ibu melihat daftar peserta KKN resmi dari UGM yang mencantumkan nama Joko Widodo? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Pertanyaan saya berikutnya, apakah pernah melihat sertifikat KKN atas nama Joko Widodo? Tidak. Ya. Selanjutnya, tadi dosen pembimbing lapangannya siapa Bu? Dr. Andes Restantio Ya. dari MIPA MIPA. Matematika. Ya. Berkaitan dengan itu yang saya tanyakan, apakah berita acara KKN itu ditandatangani oleh dosen pembimbing lapangan Bu? Ya pasti. Ditandatangani, pasti ya? Iya, kalau pasti, Tanggung jawab. iya, kalau pasti saya tanya, apakah ada di situ nama Joko Widodo? Itu saya tidak pernah lihat Pak. Tidak pernah melihat. Baik, saya lanjutkan. Ya. Terus yang selanjutnya, jadi apa yang Ibu terangkan hari ini itu
berdasarkan ingatan pribadi ya Bu ya, bukan dokumen resmi ya Bu ya. Ingat. Tadi Ibu menyebutkan bahwa buku. Saya ingin tunjukkan bukti P7, P8 dan ya. Baik, saya ingin tunjukkan apakah yang Ibu lihat Joko Widodo P7 majelis P7, P8, P28. Mohon maaf, silakan Ibu. Ya, fotonya ini siapa nih? Ya kalau di apa? Di medsos Enggak pernah. Enggak, bukan, ini fotonya siapa? Ibu tadi kan nunjukkan foto di majelis hakim. Fotonya, ini foto siapa? Pertanyaan saya. Ini foto Jokowi. Tadi foto yang ditunjukkan berkacamata apa tidak tadi, Bu? tidak. Tidak. Oh, terima kasih. Terus itu foto Pak Jokowi tadi, foto yang Ibu tunjukkan tidak berkacamata. Lalu ini foto siapa, Ibu? Ya Jokowi. Jokowi. Berapa? Namanya kan ada itu. P28. Ya, ini diuji Bu. P8 Bapak. Itu. Terus untuk ijazah itu di belakang foto stempelnya atau stempelnya menutupi foto? Ya menutup. Menutupi ya. Ini Itu bukan asli Bu, jadi ya. Oke. Bisa jawab. Silahkan duduk Ibu ya. Karena Ibu latihannya tidak sampai sini ya. Ibu latihannya tidak sampai sini, makanya saya tadi pertanyaannya tidak langsung ke KKN Bu, tapi udah kami siapkan pertanyaannya banyak ya. Terus Saksi jadi menjawab yang tahu ya. iya, Jangan yang tidak tahu jawab. iya, Yang tidak pernah lihat jawab. Jangan yang Iya. pernah lihat saja. iya, Ya, jangan memaksakan. iya, iya. Silakan. Lanjut. Saya lanjutkan kembali. Ibu pada saat KKN sekamar dengan siapa? Johana. Johana. Kalau Pak Joko Widodo sekamar dengan siapa? Eko. Eko ya Bu ya. Eko. Iya. Baik. Terus yang paling khas dari Desa Ketuyan itu apa Bu? Yang paling khas yang membuat teringat, saya masih teringat desa saya KKN Bu ya. Yang khas itu apa? Desa dari Ketuyan itu Ibu. Ya kalau yang saya ketahui itu ya para penduduknya selain bertani, mereka juga itu membuat gula merah Ya. Gula merah ya. yang dimasak sendiri. Ya, terus pertanyaan saya selanjutnya, waktu acara pisahan itu adakah acara musik ya Bu ya? Ya, betul. Bu ya, itu pakai gitar listrik atau Gitar listrik. gitar listrik? Iya, Ya. betul. Tadi Bu mengatakan tahun 85 belum ada listrik. Ya. Ya, enggak. Itu pakai gitar listrik, itu colokannya di mana ya Bu? Sebenarnya sih ya gampang banget Pak. Kau gampang ya Bu? Iya. Gimana? Gini Ya, loh, ya. Yang saya ketahui adalah selain menjabat sebagai kepala desa, Ya, Pak Jento Abdul Wahab itu adalah seorang pengusaha penggilingan padi, padi, ya, selepan beras ya. ya, Berarti beliau adalah seorang yang mampu secara ekonomi. iya. Tentunya juga pastilah beliau itu mempunyai genset atau generator. Itu ingatan Ibu. Dipakai Ya. untuk Saya, sumber tenaga listrik. oke, iya, iya. Terus itu dipakai sumber tenaga listrik untuk musik saja atau untuk penerangan? Ya termasuk juga penerangan, tetapi untuk itu dipakai sesekali saja gitu, tidak terus-terusan kalau tiap harinya. Ya contohnya begini Pak, di pendopo, di belakang pendopo itu kan ada sebuah ruangan tempat berkumpul ataukah ya rapat-rapat lah begitulah, Ya. meeting-meeting lah Ya. gitu, sekarang tuh bilangnya gitu Ya. ya. Setiap malam minggu itu selalu ada nobar Pak, Ya, nonton bareng film malam minggu
dari TVRI. Bukan Barcelona ya Bu, bukan ya? Kan Ya. Ya. itu yang apa? Yang film-film apa? Yang Susana misalnya. Ya. Terus Ya. ya Baik. terus bintang-bintang Ya. film tempo Ya. dulu begitu. Pertanyaan saya simpel untuk mengkonklusi Ibu ini benar apa enggak? Ada nggak dokumennya? Kalau nobar itu pasti bangga ada dokumennya, ada fotonya, ada nggak? Atau itu hanya ingatan Ibu saja? Ya selain ingatan, Iya. saya bilang tadi kan, Ya. kegiatan KKN saya itu berhubung saya bawa tuster, Iya. tuster jadi, Iya. ya di apa juga difoto begitu, Iya. tetapi sayangnya Ya. rumah saya itu kan di daerah banjir, Ya. di daerah. Mohon maaf Bu, cukup di situ saja. Pertanyaan saya simpel. Yang saat ini Ibu hadir di depan sidang, ada nggak dokumen yang menunjukkan ada foto entah temannya Ibu atau apa bahwa di situ ada genset, ya? Karena pertanyaan saya berlanjut ketika Ibu mengatakan itu, pertanyaan saya berlanjut, ya? Ada nggak dokumentasi atau hanya ingatan Ibu? Kalau ingatan ya boleh-boleh saja, karena di pengadilan kan orang menerangkan yang dialami, dia ingat, dia ketahui Ibu. Ya kalau foto-foto mengenai selepan padi, dia dan lain sebagainya, ya enggak Pak. Enggak, ya cukup. Ya. Foto-foto itu tidak ada ya Bu ya. Terus bahwa tadi disebutkan apakah di situ juga melaksanakan kegiatan untuk ibu-ibu PKK? Ya kalau saya dulu ya Pak ya, kalau Ya. yang di pendopo itu tidak pernah, Tidak pernah ya. tapi ya kami melakukannya itu di dusun Gagatan dan di dusun Seworan Ya. itu. Ya. Ibu kan tahu nama Pak Jendu itu kan nama panggilan ya, nama aslinya Pak Abdul Wahab ya Bu ya. Nama Pak Jendu itu nama aslinya lengkapnya Abdul Wahab ya. Ya, Ibu tahu nama istri Pak Jendu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi kami itu manggilnya Bu Lurah atau Bu Kades atau Bu Jentu aja. Oh begitu. Ada enggak di situ nama Mbak Put? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Ya. Itu Mbak Puji itu istri Pak Lurah ya Bu ya. Nah, jadi dari kami cukup. Silakan rekan yang lain. Saudara saksi tahu nggak siapa nama panggilan Joko saat itu? Jokowi. Ada nggak? Ono sing orang berapa? Ya kalau di lingkungan kami ya Pak ya, sebagai peserta Sing lanang mau. KKN, Yang masa itu kami memanggil Jokowi itu adalah Jack. Kalau Owi pernah minum nggak? Bener ya? Tapi saya tidak pernah mendengar. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saudara saksi mengenal Joko Widodo atau Jokowi itu sebelum KKN atau sesudah adanya KKN? belum. Pada waktu KKN itu Pak, Saat KKN itu aja, Ya. sebelumnya nggak kenal sama sekali. tidak kenal sama sekali. Ada berapa nama Joko pada peserta KKN saat itu? Saya tidak tahu Pak. Kan namanya umum ya, seperti Agus, Joko, Mul gitu. Ya makanya itulah apa di desa kami ya kami memanggilnya sebagai Jack. Mbak Put ya yang masa Mbak Put. Panggilannya Pak Jack. Oh ya, panggilannya Jack. J A C Ya. Saya lanjutkan kembali. Ada yang menarik Ibu. Saya ini ingatan Ibu ya. Di dalam KKN kan tadi di Pendopo, tapi tadi ibu tidak ingat itu rumahnya Pak Lurah atau siapa, tapi tentu Ibu ingat. Ibu kan makan 3 kali di tempat KKN ya Bu ya. Ya, pertanyaan saya Bu, yang masak selama KKN siapa Bu? Bu Jentu dan karyawannya, Ya, pembantunya Bu itu. ya, siapa namanya Bu?
Saya tidak tahu. Oh ya, yang masak itu namanya Mbak Put, itu Mbak Puji ya. Baik, tadi Ibu mengatakan bahwa Pak Joko Widodo itu adalah alumni Fakultas Kehutanan dan lulus tahun 85 ya. Meskipun dari beberapa saksi tidak ada yang satu KKN sama lulus di tahun yang sama. Pertanyaan saya selanjutnya, setelah KKN Ibu berinteraksi nggak dengan orang yang bernama Joko Widodo itu? Sebetulnya nggak pernah sama sekali. Nggak pernah ya. Ibu tahu tidak pada tahun kurun waktu 2005-2010 ada alumni UGM yang di Ketuyan menjabat wali kota, itu pernah mendengar tidak Ibu? Entah di berita, entah di medsos? Ya saya tahu, tetapi saya tidak ngeh Ya. bahwa itu adalah Jack teman saya. Oh Jack, ya siap. Nanti saya ke beliau panggilnya Pak Jack itu ya. Saya lanjutkan kembali Ibu. Pak Irfan tidak perlu ketawa, itu hak saya pertanyaannya. Ya. Jangan nanya, jangan jelaskan. Ya. Yang ditanya, yang dicatat itu keterangan. Iya, iya. Jangan berbalas lagi. Enggak, saya tidak, maaf Bapak, saya nyaman, saya juga mencatat ya. Jadi yang dijawab saja. ya. Jadi panggilannya Jack ya. Ya, panggilannya Jack. Pertanyaan saya selanjutnya, Ibu pernah tidak ada berita di koran yang Ibu baca, itu wali kota Surakarta 2005, 2012 itu teman saya alumni UGM, pernah enggak baca berita seperti itu? Ya itu kan Pak, waktu itu kan saya itu tinggal di Jakarta. Di Jakarta ya. Itu ya berita-berita dari Solo itu tidak sampai ke sana. Oh, tidak sampai ke Jakarta. Tapi Ibu tahu Pak Jokowi masuk gorong-gorong masuk berita, tahu? Nah itu kan ya sepertinya ketika jadi gubernur ataukah presiden. Ya, enggak, pertanyaan saya, Ibu Pak Jokowi masuk gorong-gorong tahu? Di mana? Berita, iya berita itu. Berita Pak Jokowi masuk gorong kan sudah viral. Ya, nggak ada relevansinya karena apa yang disampaikan ruang lingkupnya sebatas KKN yang mulia. Pertanyaannya aja, pertanyaan. Iya, menurut saya cara bertanya saya boleh karena akan kemampuan akademik. Jadi Karena- apa yang dilihat didengar. karena akan membuka kepada arah. Mencari, mohon maaf yang mulia, untuk diingatkan secara tegas. Saya juga tidak mencari-cari. Mohon. Ya. Pertanyaan cukup berarti Ya, saya belum cukup karena untuk menguji saksi kemarin dia katanya teman kuliah 5 tahun tapi tidak pernah tahu kabar kalau temannya itu jadi wali kota. Ini kan mengukur kejujuran. Saksi menjawab. Ya, Yang tahu saja kalau memang kan. ya, ya. Ini dijelaskan sebatas pada saat dia itu bertemu Iya. yang mulia, bukan di luar, dari lain persoalannya. Mohon maaf, tolong diingatkan untuk bicara lewat ketua majelis. Sudah sampai yang Ini masih hak saya. Masih hak saya bukan? etika. Saya juga punya hak. Ini masih hak saya bukan? Mohon yang mulia, mohon interupsi keberatan. Cukup ya. Silakan keberatan. Anda tidak Bapak. menyudutkan kepada saksi. Etikanya gimana? Saya tidak melanggar etika. Ya. Silakan. Silakan. Ya, baik. Saya lanjutkan. Ya, pertanyaan saya pelan-pelan. Ya. Jadi di pertama tadi Ibu tunjukkan foto-foto Joko Widodo itu tidak berkacamata. Betul? Ya. Nah, terus foto yang di ijazah itu berkacamata. Betul? Kedua-duanya itu Joko Widodo? Ya, dulu ya Pak ya. Kalau dalam angan-angan saya, ingatan saya di masa lalu itu ada Pak Jokowi. Sama. Jadi yang tidak berkacamata juga Pak Joko Widodo, yang berkacamata Pak Joko Widodo. Ya. Cukup Pak Hakim? Ya. Ada yang tanya lagi? Cukup ya. Cukup. Dari tergugat 2, 3, guru tergugat ada pertanyaan. Yang sudah ditanya dari pertanyaan.
Ibu saudara saksi ya. Kami ingin bertanya sedikit berkaitan dengan pernyataan ya dari Bu Rektor gitu ya, bahwasannya Pak Jokowi itu pernah kuliah dan juga pernah lulus di UGM gitu. Dan sepengetahuan Ibu gitu ya, sebagai saksi, apakah pernyataan dari Bu Rektor itu pernyataan yang benar? Sebenarnya saya gini ya Pak ya. Ya saya kan hanya sebatas ASN saja. Tapi dingin aja, nanti yang selanjutnya aku. Ya, ya ini semua ini kamu tanyakan. Betul gitu ya. Pak Jokowi itu teman Ibu ya, dan itu menjadi bagian dari Saksi proses nanti berikutnya. dan itu di UGM. Ya. Dan Ibu mengalami sendiri dengan Pak Jokowi bersama-sama berproses dalam konteks KKN-nya. Sekali gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terbuka Pak, ada pertanyaan? Dalam kesimpulan, Kami langsung ke kesimpulan. Ya, sebelum ya. Terima kasih ya. Kenal Joko Widodo ya. Apakah Joko Widodo itu pernah menjadi wali kota? Ya kalau menurut yang di berita-berita ya. Ya. Menjadi gubernur DKI Jakarta? Ya. Presiden Republik Indonesia? Ya. Ya. Apakah Joko Widodo itu yang KKN bersama saudara? Wong Piro. Saya yakin Pak. Yakin? Sebab gini Pak ya, ketika itu sedang Atau kamu punya pertanyaan sendiri juga tidak apa-apa. Pilgub DKI dan juga Pilpres DKI ya, profil beliau itu dimuat ataukah ditampilkan di koran Kompas. Karena saya itu keluarga saya itu kan ya langganan koran Kompas yang dalam bentuk lembaran itu kan ya, jadinya ya tahu ya. Oh ini seperti teman saya dulu ketika KKN di Toya. Iya. Pernah ketemu? Sekarang ini pernah ketemu? Sejak selesai KKN sampai detik ini Pak belum pernah bertemu dengan Joko Widodo. Sejak KKN sampai sekarang ya. Sampai sekarang ini itu yang jelang 41 tahun nanti Maret ini pernah Coba lulur ini bener. Saksi lulus kan ya di UGM ya? Lulus Iya. Fakultas Biologi ya? Biologi. Biologi. Ada jurusannya kan? Fakultas saja? Ya waktu di saya itu belum ada jurusan. Belum ada jurusan. Tetapi kadang-kadang termasuk saya juga begitu ya Pak ya, sering yang ngomong itu atau kan merasa bahwa skripsi yang saya ambil itu adalah jurusan saya gitu. Ya. Waktu di foto ijazah, pernah lihat ijazah saksi sendiri kan ya? Ya, pakai kacamata atau tidak? Saksi? Saya tidak. Tidak pakai kacamata. Tadi setelah KKN-nya tidak pernah ketemu dengan teman-temannya seorang tugas. Ya betul. Tapi apakah itu tahu bahwa mereka semua sudah lulus? Sama sekali tidak tahu Pak. Sebab ya jangankan lain fakultas, sesama yang fakultas sendiri juga tidak tahu Pak. Sebab kan ya saya katakan tadi ya bahwa sebelum mengambil KKN dan skripsi itu teman-teman itu sudah menyelesaikan teori dan praktikum begitu. Ditinggal KKN dan skripsi kan. Itu jarang jumpa lagi dengan teman-teman seangkatan, apalagi lain fakultas Pak. Jadi tidak Tidak sama saja ada waktu. apa jarak antara fakultas
biologi dengan kehutanan dengan yang lain itu Jauh banget Pak ya. Sedangkan ini Pak ya. Aku ramu Di dong, depan berarti salah. apa? Ini loh pertanyaan. tidak pernah ketemu Tidak lagi, pernah ketemu Pak. tidak pernah yang kabar sudahnya kayak gitu, yang dah lulus semua begitu, tidak, sudah wisuda semua itu tidak pernah dengar, Nggak pernah tidak dengar sama dengar, sekali. karena tidak saling menanyakan, tidak surat-suratan, belum ada telepon juga. Nggak ada Pak. Oke, lanjutkan. Kalau ibu diperiksa juga di kasus pidananya, adanya laporan dari ini pernah diperiksa di Pak Polisi, penyidik. Pernah saya. Pernah juga ya, karena Iya. tadi disita termasuk itu. Iya iya. Jadi, baik ya. Terus kemudian tadi menyatakan bahwasanya Prorektor UGM menyatakan ijazah itu asli. Tadi ibu ada keterangan seperti itu. Nah, itu apakah ibu juga pernah dipanggil UGM untuk melakukan pertemuan? Khusus ibu pernah dipanggil pihak UGM, Rektorat UGM terkait dengan adanya, ya kalau kita bahasa polemik jasa ini terkait 1 tahun ke belakang? Kalau saya Pak ya, kalau dipanggil sama rektor tidak pernah, tetapi pernah pertemuan secara Zoom gitu ya dengan LPM saja, khusus KKN saja, tidak hal-hal lainnya. Nah, LPM ya? Iya. Yang jelas ini membenarkan, Iya. Setelah ada merugikan. polemik ini, Itu waktu mau ya kayaknya sih sidang KIP itu. kira kayak ini Iya. ya, di Jakarta Ya gimana memang anak Pak Lurah ya. diminta Baju kuning tadi Zoom itu ya. katanya Iya. Pak Lurah. Kurang lebih keterangan ibu juga diminta masalah KKN ini atau bagaimana, atau hanya memberi Yang dikirim Michael. apa seperti apa ya? Soekarno kali. Ya yang ditanyakan tentang yang KKN saja gitu. Ya lokasinya di mana, gitu, teman-temannya siapa, gitu. Ya. Dimintai sama apa ibu juga pernah bersaksi di sidangnya KIP? Tidak. Tidak. Yang hanya diminta Ya, keterangan saja. sama LPM via Zoom itu. Iya. Itu aja yang tidak pernah ke sidang di KIP, jadi saksi juga tidak pernah. Tidak pernah. Baik ibu ya, ini lanjut. Kalau untuk skripsi kita di sama KKN selesai sama teori dan praktikum ya, isinya seperti itu. Iya. Jadi ini berarti KKN sama skripsi di ujung studi lah. Iya betul. Baik ya. Kalau begitu, kalau sebelum KKN mengambil penelitian bisa atau bagaimana untuk syaratnya KKN dan skripsi ini? Ya, setahu saya itu Pak ya harus juga menyelesaikan teori dan praktikum itu sudah selesai semuanya, itu teorinya dan praktikum SKS tersebut. Nah, yang 2 itu tuh belakangan gitu. Jadi kalau sudah selesai, misalnya saya ngambil skripsi dulu, baru KKN boleh, atau KKN dulu baru ngambil skripsi, atau dua-duanya boleh beriringan? Itu tergantung dari kebijakan fakultas masing-masing, Pak. Setahu saya itu. Betul ya. Ya. Karena kan kalau Dan ya dosen pembimbing skripsinya juga. Ya kalau ya dosen pembimbing akademiknya itu tidak boleh. Kok mudah Ya, terus tidak boleh kamu detail. tengok tentang keluarganya sing KKN sing ngerti kowe to sing maca sapa aku murid ki sing ora mbok tekok wis duwe soal. memang harus seperti ini, kecuali sudah menyelesaikan mata kuliah teori dan praktikum itu aja. Iya. Boleh mengambil. Ini lain fakultas, lain kebijakan. Ya, sepertinya seperti itu. Jadi boleh mengambil skripsi sebelum KKN, boleh. Yang tergantung dari itu tadi. Ya, jadi Pak. kalau di fakultas ibu, di fakultas biologi, Kalau yang saya ketahui tidak
bisa gitu. Bisa jadi. Ya harus selesai teorinya dulu dan prakteknya dulu, di praktikumnya maksud saya. Sudah kalau yang misalnya begini ya Pak ya, SKS-nya itu kan 3 gitu ya. Yang 2 teori, yang 1 saya potong praktikum. ya, ini kami sudah masih ada 2 saksi lagi. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya dalam 1 tahun kira-kira bisa tidak menyelesaikan skripsi dan KKN-nya dalam waktu 1 tahun atau 1 semester bahkan, kira-kira bagaimana itu? Atau dengan interaksi dengan mahasiswa yang Teko lain? kira-kira rada interupsi. Kan sudah selesai semua kuliah teori praktek. Ya, ya kalau setahun itu ya bisa ya Pak ya. Tapi kalau dalam 1 semester itu ya kayaknya juga ragu-ragu, tapi kemungkinan juga bisa. Ya. Jadi prinsipnya masing-masing fakultas punya kebijakan Iya. sendiri ya. Kalau misalnya memang sebelum KKN saya mengambil skripsi, kemudian selesai KKN saya melanjutkan skripsi sampai dinyatakan judisium lulus, bisa juga Bu ya. Bisa seperti itu. How many people Ya. under the court? How many people? Terima kasih. How many people berapa Silakan banyak? kesimpulan masing-masing. Terima kasih. Boleh belakang. Saksi selanjutnya. Terima kasih. Ya.